Gimana kabar semuanya, anak Ustaz? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama orang menjadi yang terbaik. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin membaca doa. Attention please. Pray position. Let's pray. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi. Kita mulai, saya cek dulu kehadiran Anda semuanya. Siapa yang tidak hadir ini? Ada Salsabila. Raihana. Muntah. Tadi datang Ustaz. Izin saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak Ustaz semuanya, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran PAI. Alhamdulillah, kemarin kita telah melaksanakan pembelajaran PAI juga. Siapa yang masih ingat pengajar kita minggu kemarin? Penyembelihan hewan. Akikah. Penyembelihan hewan ya. Coba, penyembelihan hewan ada dua tujuan ya. Satu tujuannya untuk konsumsi, yang kedua Rasa syukur karena untuk sedekah, beribadah. Ya. Jadi ada dua tujuan kemarin. Yang satu untuk dikonsumsi itu adalah untuk kegiatan dikonsumsi sehari-hari ya, kita makan. Tapi ada yang kedua tujuannya penyembelihan hewan itu untuk beribadah pada Allah. Ya, siapa yang tahu apa saja? Akikah, lagi kurban ya. Nah, baik. Alhamdulillah, terima kasih jawabannya. Maka hari ini kita akan membahas materi kita tentang akikah dan kurban. Oke. Ya. Kurban dan akikah. Baik, anak Ustaz, sebelum saya jelaskan, ada yang tahu pernah lihat pelaksanaan kurban dan akikah? Ya. Gimana? Pelaksanaan kurban itu gimana? Lapangan apa? Cuma katakan. Coba, kira apa kira? Kira kapan kurban itu dilaksanakan? 10 Zulhijjah di bulan Zulhijjah ya. Ya, bertepatan dengan orang melaksanakan Idul Adha. Ya, oke. Terima kasih. Baik, kita lihat selanjutnya kegiatan kita adalah pelaksanaan kurban dan akikah. Namun sebelumnya saya jelaskan dulu, ini tujuan pembelajaran kita di bab kurban dan akikah. Ya, ini dengan metode kooperatif ya, bisa menjelaskan nanti tentang kurban, kemudian tentang akikah, dalil-dalilnya, kemudian memahami pelaksanaan kurban dan akikah, kemudian bagaimana ketentuan pelaksanaan kurban dan akikah. Saya juga paham kendala-kendala apa yang dihadapi oleh orang ketika melaksanakan kurban dan akikah, merumuskan hikmah dan manfaat dari pelaksanaan kurban dan akikah. Silakan ada Ustaz menuju ke kelompok kecilnya, kelompok berdasarkan tugasnya yang telah diberikan. Dan ini nomor 1 di sini, nomor 2 di sini, nomor 3 di sini, nomor 4 di sini, nomor 5 di sini. Hitungan 3, silakan kembali ke kelompok 3. Nomor 1.
Silakan. Ini tugas apa? Elsa pastikan tugas selanjutnya masing-masing
setelah menyelesaikan tugasnya pada kurikulum yang telah dibagikan tadi, silakan menyampaikan kepada teman kelompoknya, menjelaskan hasil diskusinya di kelompok Abi tadi. Ya, ya, ini boleh direkam. Mau dipresentasikan. Oke, silakan. Dimulai dari yang nomor 1. Silakan menjelaskan di kelompok namanya. Isi PPT-nya apa aja? Dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, akidah adalah menuntut atau memberi secara syariat. Akidah adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa adalah secara syariat adalah mengabulkan doa sebagai tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya seorang anak laki-laki dan perempuan. Kurban adalah ibadah yang dilakukan dalam bentuk penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah tersebut terdapat dalam surat Al-Baqarah surat 8 ayat 2 yang mengatakan maka laksanakanlah sholat pada hari tersebut dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Silakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Pertanyaannya adalah jelaskan konteks kurban dan akikah beserta dalilnya. Jawaban yang pertama, kurban adalah ibadah yang dilakukan dalam bentuk penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Perintah berkurban terdapat di dalam surat Al-Kautsar surat 8 ayat 2 yang berbunyi, maka laksanakanlah sholat karena Tuhan dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Diulang. Silakan berdua presentasikan hasil diskusinya. Mengeluarkan darah dan cepat mati. Nomor 6 membaca takbir. Nomor 7 adalah kambing atau domba. Sedangkan kurban menyembelih hewan ternak seperti unta, sapi, kerbau, kambing dan domba. Terima kasih. Oke. Jadi itu diantara cara-cara ya, langkah-langkah pelaksanaan kurban dan akikah. Ya, ada tanggapan? Rasa yang lain? Oke, ya kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Ya. 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Yang lain boleh disimak. Menjelaskan ketentuan ilmiah dan teknik pelaksanaan kurban dan akikah. Hukum ini adalah sudah muakkad yang artinya sangat dianjurkan. Orang tua saja. Oke, baik. Semuanya itu presentasi dari kelompok 3 tentang ketentuan-ketentuan dan hukum ya pelaksanaan kurban akikah. Hukum pelaksanaan akikah tadi apa? Namakan. Untuk kurban sama ya. Kemudian apa saja ketentuannya sudah dijelaskan tadi. Di antaranya jumlah hewannya berapa bagi laki-laki, bagi anak yang perempuan berapa ekor, itu sudah ditentukan. Kemudian apa jenis hewan yang disembelih untuk akikah dengan jenis hewan yang disembelih untuk kurban itu beda ya. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Oke. Selanjutnya kelompok 4. Ya. Silakan. Saya dari kelompok 4. Ya, jawab nomor 4 ya. Saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu jelaskan manfaat pelaksanaan kurban dan
Yang pertama adalah untuk mendekati diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengurangi dosa. Yang ketiga, mendapatkan pahala karena telah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nomor 4, mensucikan harta dan jiwa. Nomor 5, meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, jadi berapa semua? Banyak? 6. Oke, kalau gitu kita kasih upload ke kelompok 4 ya. Kelompok 5 silakan. Jadi, pertanyaan nomor 5 adalah tuliskan apa saja kendala-kendala yang ditemukan saat pelaksanaan kurban dan nikah. Kendala-kendala yang ditemukan adalah hewan yang mengamuk, hewan sakit atau cacat, alat kurang tajam, cuaca yang tidak memadai, penyembelih yang terluka akibat tersendak hewan. Terima kasih. Jadi diantaranya manfaat bagi diri sendiri ya, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian manfaat bagi kita jelas ya, orang yang melaksanakan kurban ketika tentu melaksanakan perintah Allah ya, berarti dapatkan pahala intinya. Dan meladani sikap perilaku yang telah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Oke. Tanggapan yang lain, Ustaz? Oke, udah paham ya? Baik, kita kasihkan aplaus untuk kelompok 5. Jadi, hakikah itu kalau secara bahasa menyubangi ya, atau memutus. Secara istilahnya menyembelih domba atau kambing sebagai rasa syukur atas kelahiran anak kita, baik itu perempuan atau laki-laki. Ya, itu pengertiannya. Baik, di antara pelaksanaannya sudah kita paham tadi ya, mulai dari persiapannya, pembelian hewan, kemudian alat, tempat, dan orang yang menyembelih. Jadi itu di antara pelaksanaannya. Kemudian hikmah atau manfaat dari pelaksanaan kurban dan akikah ya, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah ya, memberikan rasa peduli kepada lingkungan ya, saling peduli, saling membantu, kemudian membunuh rasa kehewanan kebinatangan kita ya, berarti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya hikmah yang manfaat dari akikah, kita meneladani ya perilaku dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Kendala-kendala ada berapa kendalanya? 5 ya. Yang pertama, Hewan yang mengamuk. hewannya ngamuk pas mau disembelih ya. Nah, ini bahaya ini kalau hewannya ngamuk kan. Terus yang kedua, Hewan sakit. hewannya sakit. Pas mau dibeli sehat, ya mau disembelih sakit gitu kan. Nah, ini kendala juga. Mungkin karena cuaca atau karena trauma dan lain sebagainya bisa jadi kan. Yang ketiga, cuaca. Kenapa cuacanya? Kurang memadai. Ya, kalau mau pas penyembelihan hujan lebat gitu kan, petir-petir, ini susah juga ya. Pasti ada kendala. Nah, alatnya pas menyembelih ternyata kurang tajam. Nah, padahal syaratnya adalah syaratnya harus tajam. Terus? Penyembelih yang terluka akibat tersendak. Oh iya, ada nggak kita lihat pas pelaksanaan penyembelihan hewan kurban yang menyembelih terluka kena pisau dan sebagainya? Ada. Baik, rasa semuanya alhamdulillah masing-masing kelompok sudah mendiskusikan hasil kerjanya berdasarkan pertanyaan masing-masing. Dan siapa yang tahu dalil berkurban? Saya. Oke, silakan Sabrina dulu. Coba bacakan. Suratnya apa? Al-Kausar ayat 2 pasal 5 Sholli tidak dikawan, artinya adalah dan salat dan berkurban. berkurban. Nah, ya dari surat Al-Kausar ayat 2. Oke, terima kasih Sabrina. Kemudian ada yang tahu tentang pengertian dari akikah? Silakan. Ya, silakan. Nanti. Secara apa tadi bahasa ya, akikah secara bahasa tadi itu artinya memutus atau memutus atau membagi. Nah, kalau secara syariat menyembelih kambing atau domba sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya seorang anak mau laki-laki ataupun perempuan. Oke,
Terima kasih Berki. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Minggu depan kita akan bahas tentang materi meraih sikap optimis, ya, ikhtiar dan tawakal. Oke, silakan dibaca di rumah dan dipelajari. Silakan dipimpin doa. Baik, ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.